Shalom semuanya. Shalom. Kita dengar firman Tuhan. Yang pertama kita buka Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perhatikan ayat ini, inilah sifat Allah, inilah karakter Allah. Allah mengasihi isi dunia ini. Berarti kita, saudara-saudara kita, ada di dalam dunia ini. Allah mengasihi dunia ini sehingga dia menganugerahkan, dia menyerahkan, dia memberikan anaknya yang tunggal. Tujuannya supaya siapa yang percaya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Jadi ada jaminan keselamatan hanya di dalam Kristus. Hanya di dalam Kristus kehidupan kita terjamin. Tidak ada lagi kekuatan apapun yang bisa menjamin kita. Harta kekayaan akan berakhir. Segala sesuatu akan berakhir. Tapi Kristus adalah yang awal dan yang akhir dalam hidup kita. Jadi semua orang berjuang, semua orang bekerja, itu baik. Tetapi kalau dia berada di luar Kristus, maka tidak ada jaminan apa-apa. Nah, malam ini Pak Pendeta mau ajak kita untuk periksa prinsip yang utama, yaitu kasih. Apa itu kasih dan bagaimana dimensinya, dan bagaimana dampaknya, apa yang mesti kita kerjakan. Kasih itu ada 4 dimensi. Mari kita buka 4 dimensi kasih menurut Efesus pasal 3 ayat 18. Efesus 3 ayat 18. Rasul Paulus bilang begini, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Efesus 3 ayat 18. Kasih itu tinggi, panjang, lebar, dan dalam. Kasih itu tinggi artinya begitu mulia, begitu agung, almighty, begitu dahsyat. Tidak ada kuasa apapun yang sanggup untuk menyentuh ketinggian dan kemahakuasaan Allah. Tetapi kasih itu juga dalam. Lebih dalam dari lautan. Kenapa dia dalam? Artinya dia sanggup untuk menjangkau kedalaman kejatuhan manusia. Sedalam-dalamnya keterpurukan kita. Sedalam-dalamnya kejatuhan kita. Kasih itu bisa mengangkatnya kembali.
Kasih itu juga panjang. Dia panjang sabar terhadap siapapun. Dia beri ruang, beri kesempatan buat kita untuk mengalami kasih itu. Kasih itu juga lebar, terbuka untuk siapa saja. Dia tidak memilih jabatan, dia tidak memilih asal-usul suku, dia tidak memilih orang besar atau kecil, dia tidak memilih orang kaya atau miskin. Siapa saja kasih itu terbuka buat dia. Itu bagiannya Tuhan. Allah itu kasih. Dan Allah itu kasihnya tinggi, panjang, lebar, dan dalam. Itu bagiannya Tuhan. Bagian kita, Yesus bilang dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Jadi coba perhatikan. Allah mengasihi dunia ini. Kasih itu yang kayak apa? Tinggi, dalam, panjang, lebar. Dan di dalam kasih yang tinggi, panjang, dan lebar itu, kita diminta, diperintahkan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Tidak separuh-separuh, tidak setengah-setengah. Mengasihi Tuhan dengan akal budi kita. Tidak sekedar perasaan, tapi pikiran kita. Mengasihi dengan kekuatan kita, seluruh kehidupan kita. Tapi juga mengasihi dengan jiwa kita. Nah, dalam konteks pandemik COVID-19, Corona Virus Disease 2019, sedang melanda dunia, seluruh dunia. Disitulah kita diminta untuk berespons dengan benar. Kita tidak punya alasan untuk mempertanyakan kasih Allah. Kita tidak punya alasan untuk mempersoalkan Allah dalam hidup kita. Kita tidak punya alasan untuk bersungut-sungut karena kasih Allah itu mencakup semuanya. Maka apa yang kita lakukan? Kita menghormati Tuhan, tapi juga menghormati diri kita dan orang lain. Dalam kasus pandemik ini, Tuhan kasih hikmat kepada orang-orang cerdas. Tuhan kasih hikmat kepada orang-orang ahli di bidang kesehatan. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Itulah rumusan-rumusan teknis tentang hal mengasihi. Kalau Anda mengasihi dirimu dan mengasihi orang lain, taati aturannya. Tinggal di rumah, pakai masker, jaga jarak. Tapi soal jaga jarak ini, boleh jaga jarak sama orang lain. Tapi jangan jaga jarak dengan Tuhan. Apalagi yang boleh jaga jarak dengan suami istri. Lihat itu, Anda lama dengan awi itu, dong, baku dekat terus gara-gara corona. Coba kalau saya ada corona, saya tahu dong tinggal di mana. Jadi corona ini bikin katung baku akrab dalam rumah tangga kita. Jadi mari kita mencintai diri kita sebagai tanda kita mengasihi Allah. Kita mencintai keluarga kita sebagai tanda kita mengasihi Allah. Kita mencintai manusia yang lain dengan cara menjaga supaya semua orang terselamatkan. Dan itu harapan-harapan yang mesti kita kerjakan. Saudara-saudara di Sorong,
tidak lepas dari ketakutan, kekhawatiran, kecemasan karena corona. Tapi ingat satu hal ini, kasih Allah itu sanggup untuk membebaskan. Kasih Allah itu terbuka untuk kita datang kepadanya. Kasih Allah itu sanggup untuk mengangkat semua ketakutan, kecemasan, keterpurukan kita. Kasih itu sanggup untuk memulihkan hidup kita. Karena itu malam ini saya terus berdoa supaya kita semua tetap hidup dalam kasih Kristus. Tidak boleh bergeser apapun keadaannya. Ancaman macam apapun tidak akan pernah menggeser kasih Allah atas hidup kita. Pandemik ini kita tidak tahu akan kapan berakhir. Tapi kita tahu satu hal. Yang kita tahu satu hal yang pasti ialah kasih setia dan rahmat Tuhan baru setiap pagi. Dan setiap pagi kita merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Setiap hari kita bersyukur atas pertolongan Tuhan. Saya mengingatkan kita, karena sekarang ini di mana-mana orang punya mulut dan jari nggak bisa dijaga. Kaltong su pakai masker su bagus, tinggal di rumah su bagus, tapi katong pun jari-jari ini banyak yang sebagus. Apa-apa sedikit tulis di media sosial. Berantem dengan suami, tulis di media sosial. Berantem dengan istri, tulis di media sosial. Berantem dengan orang, tulis di media sosial. Itu bukan orang mengasihi. Mari kita sebarkan kasih Allah melalui gadget kita, WA kita, media sosial kita. Kita harus lebih banyak untuk memamerkan kasih Allah. Jangan memamerkan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Jangan lagi sebut-sebut nama-nama virus itu, karena dia mematikan. Tapi sebutkan nama Yesus, sebutkan kasih Allah, kirim berita yang menyenangkan buat orang-orang, sehingga mereka mengalami kemuliaan Tuhan. Jadi dalam situasi kita sedang di rumah ini, dalam situasi kita sedang menanti kemurahan Tuhan, jaga mulut kita, jaga jari-jari kita, supaya benar-benar kita mengalami kemurnian rohani yang sungguh-sungguh. Saya lihat di belakang Dini itu banyak sekali anak-anak di situ. Ya, anak-anak itu mereka punya pengalaman iman yang hebat. Mereka tiba-tiba dapat pengalaman yang bagus karena melihat dengan mata telanjang dunia dilanda oleh COVID. Mereka tiba-tiba harus stay at home. Mereka harus belajar dari rumah. Dan ketika mereka besar, mereka akan bercerita tentang iman orang tua mereka. Mereka akan bercerita bagaimana hidup di tengah-tengah pandemik. Pengalaman-pengalaman kesusahan, pengalaman-pengalaman penderitaan akan membuat mereka semakin kuat bertahan dalam dunia yang bergejolak. Dan karena itu, anak-anak kecil yang malam ini dengar firman Tuhan, dengar Pak Pendeta kasih tahu, kalian akan bertumbuh menjadi orang-orang yang luar biasa dahsyat. Karena kalian masih kecil, sudah melihat dengan mata telanjang bagaimana dunia sedang dilanda oleh pandemik. Dan ketika kalian menjadi dewasa, kalian punya pengalaman iman untuk bercerita. Di manakah Tuhan? Tuhan itu hidup dalam kehidupan orang tua kita, dalam kehidupan masyarakat kita. Sehingga kalian menjadi duta-duta kerajaan Allah di zaman kalian ketika menjadi dewasa. Pak Pendeta berdoa supaya kalian jadi berkat buat banyak orang.
Tuhan memberkati kita supaya kita tetap di dalam dimensi kasih Allah itu tinggi. Coba semua bilang, kasih Allah itu tinggi. Dalam, panjang, lebar. Dan kita diminta untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap akal budi. Kasihilah dirimu, kasihilah orang lain, dengan cara memelihara kesehatan. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati keluarga-keluarga kita. Dan biarlah di kunci usbu hari ini, kita mengalami kegembiraan bersama dengan Tuhan. Sekarang, yang mau nyanyi adalah Ibu Au dan Bapak Andelama dengan lagu Kasih. Silakan. Jangan ada, jangan ada, jangan ada kebencian, jangan ada kedengkian, jangan ada kemunafikan, iri hati, cemburu sesama. Kasih itu panjang sabar, kasih itu murah hati, kasih tidak megahkan diri, tidak sombong, egois, tak pemarah. Bila orang berkata, aku mengasihi Allah, tapi saling membenci, dialah pendusta. Bagaimana mungkinkah dia mengasihi di depan mata, tadi sayang. Kasih itu panjang sabar, kasih itu murah hati, kasih tidak megahkan diri, tidak sombong, egois, tak pemarah. Bila tapi saling membenci, dialah pendusta. Bagaimana mungkinkah dia mengasihi Allah yang tak dilihat di depan mata, tak disayang, yang tak dilihat di depan mata, tak disayang. Terima kasih. Sekarang keluarga Din. Keluarga Din nyanyi.
untuk memuji Dia dan berbakti padanya, karena hidup ini sementara seperti adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku waktu selagi lagi aku masih kuat. Saatnya nanti tak berdaya lagi, hidup sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Dia. Jangan sia-siakan waktu yang menanti. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi lagi masih kuat. Saatnya nanti tak berdaya lagi, hidup sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi lagi aku masih kuat. Saatnya nanti tak berdaya lagi, hidup sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti